adalah mata kuliah dasar keselamatan dan kesehatan kerja dengan topik konsep dasar ergonomi. Dengan menonton video ini, diharapkan mahasiswa dapat menganalisis konsep ergonomi untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan selamat secara makro. Selamat pagi adik-adik semua. Pada sesi ini kita akan membahas mengenai ergonomi, baik dari sejarah, definisi, ruang lingkup, dan aplikasinya secara umum. Latar belakang ergonomi ini berawal dari Perang Dunia Kedua, ketika perang di mana tentara-tentara perang pasti membawa senjatanya masing-masing. Namun desain senjata dan peralatan perangnya ada yang sesuai atau ada yang pas, tapi ada juga yang kependekan ataupun kepanjangan. Nah, pada saat Perang Dunia Kedua ini mulailah berpikir dibuatkan sebuah senjata yang bisa dipakai oleh tentaranya dengan lebih nyaman. Nah, kan mulai ada ergonominya ya di sini ya, untuk melihat kesesuaian antara senjata dengan tentaranya. Kemudian lanjut pada saat era revolusi industri, ketika tren produksi produk-produk secara massal yang awalnya dulu produksi itu hanya secara custom atau pesanan, sekarang secara massal. Ini juga ada permasalahan yang ditemukan di mana ketika produk tersebut dilempar ke pasar ada ketidaksesuaian antara produk dengan penggunanya. Mengapa perlu ergonomi? Di sini bisa dilihat dari gambar di bawah ini bahwa menciptakan suatu produk itu ada 4 faktor yang harus menjadi pertimbangan, yaitu desainer sebagai perancang produk, manufacturer sebagai produsen produk, buyer sebagai konsumennya, dan user sebagai pengguna produk tersebut. Keempat elemen ini harus saling sinkron agar produk yang dihasilkan bisa memenuhi sebagian besar kebutuhan dari usernya nanti atau populasi yang akan menggunakan produk tersebut. Oke, sebagai contoh, sekolah yang membutuhkan desain kursi untuk anak SD, berarti sekolah sebagai buyer harus berkonsultasi dengan desainer sebagai perancang dan manufacturer sebagai produsen agar kursi yang dihasilkan nanti itu cocok dan sesuai dapat digunakan oleh anak-anak SD sebagai usernya. Ergonomi secara harafiah berasal dari bahasa Yunani yaitu ergon artinya kerja dan nomos artinya hukum alam. Istilah ergonomi sendiri pertama kali digunakan oleh Profesor Murrell pada tanggal 8 Juli 1949 yang dari penelitiannya menyatakan bahwa ergonomi adalah hubungan manusia dengan lingkungan kerjanya, dan istilah lain dari ergonomi adalah human factor. Kemudian definisi ergonomi ada macam-macam ya. Ini yang pertama saya sebutkan dari ILO, bahwa ergonomi itu lebih melihat hubungan antara ilmu biologi dengan ilmu engineering untuk mendapatkan adjustment antara manusia dengan pekerjaannya. Selanjutnya dari BCPE atau Board Certified of Professional Ergonomy menyebutkan bahwa ergonomi itu adalah sebuah keilmuan yang melihat manusia itu dari beberapa aspek kemampuannya, ability, tapi juga keterbatasannya, limitation, dan karakteristik dari manusia ini yang terkait dengan desain. Dalam BCPE ini tidak hanya melihat dari ilmu engineering, tapi sudah desain, dan desainnya ini bisa berbentuk desain tools, peralatan, desain mesin, desain sistem, desain pekerjaannya sendiri atau task ya, dan desain dalam merancang sistem kerjanya. Jadi sudah lebih luas lagi. Sedangkan untuk definisi dari International Ergonomy Association, di sini melihat ergonomi adalah suatu studi yang melihat dari aspek manusia dari sisi anatomi, fisiologi, dan psikologi di tempat kerjanya. Nah, ini kan juga sudah berbeda lagi ya, karena di sini manusianya sudah lebih spesifik lagi bagaimana anatominya, fisiologinya, dan psikologinya. Dan concernnya itu sekarang sudah lebih luas lagi, yaitu untuk meningkatkan efisiensi, kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan manusia di tempat kerja, dan tidak terbatas di tempat kerja juga, tapi ergonomi juga sudah bisa diterapkan di rumah ataupun di area-area bermain. Dari definisi IEA di sini kemudian keluarlah suatu sistem dalam ergonomi di mana sistemnya ini terdiri dari interaksi manusia, mesin, dan lingkungan, dan fokusnya tetap ke human. Nah, di sini keluar konsep fitting task to the human ya. Nah, tadi interaksi sistem yang seperti saya jelaskan tadi bisa dilihat dari gambar di sini.
ya, interaksi antara manusia dengan lingkungannya, tapi juga dengan peralatan, dengan mesinnya, dengan materialnya, ataupun dengan pekerjaannya. Nah, di sini saya berikan tanda panah yang lebih besar, semuanya mengarah ke human karena sesuai dengan konsep dari ergonomi bahwa fitting task to the human. Jadi kalau ada interaksi seperti ini, human tetap akan kita pertimbangkan terlebih dahulu. Atau kita kenal istilah dalam ergonomi adalah human center design. Jadi untuk membuat suatu desain, centernya itu selalu ke human-nya. Karena itu tadi, human itu adalah fokus subjek yang akan menggunakan desain tersebut, ya. Human di sini adalah user. Terus kemudian kenapa kita harus fokus ke human? Karena human di sini memiliki capability, karakteristik dan limitasi yang memang berbeda-beda setiap orang. Setelah kita mengetahui dari human tadi apa kapasitasnya, karakteristiknya ataupun kemampuannya, nah dalam membuat suatu desain kita harus mempertimbangkan bahwa kapasitas di sini tidak boleh melebihi dari demand atau tuntutan dalam menggunakan desain tersebut. Ya, jadi demand dalam membuat suatu desain tersebut harus dibawa dari human capacity. Demand-nya itu bisa terdiri dari metabolic level, force, moment, load, work posture, itu semuanya tidak boleh melebihi dari kemampuan manusia. Jadi misalnya mengangkat nih, kita bisa mengangkat satu kali angkatan 50 kilo gitu, tapi itu tidak diizinkan. Ya, karena lebih baik kita tetap dibawa dari human capacity-nya supaya kita bekerja itu tetap dalam endurance yang lama, atau kita bisa bekerja tetap selalu dalam keadaan sehat hingga usia pensiun kita. Jadi kalau ada istilah pensiun paripurna, ya pensiunnya tetap dalam kondisi sehat dan selama bekerja pun kita selalu dalam kondisi sehat. Kemudian tujuan dari ergonomi ini hampir sama seperti tujuan dalam K3 ya, yaitu untuk meningkatkan keefektifan dalam bekerja dan tetap mempertahankan nilai-nilai dari pekerjanya sehingga pekerja di sini bisa mendapatkan kesehatan, keselamatan dan kenyamanan. Ya, jadi tujuannya tetap dibagi dua, ke employee ataupun ke organisasinya. Tapi ada satu tujuan dari ergonomi yang agak berbeda, yaitu comfort, kenyamanan. Dalam ergonomi memang diharapkan semua pekerja ini bisa nyaman dalam melakukan pekerjaannya. Karena kalau pekerja bisa nyaman dalam melakukan pekerjaannya, maka dia akan lebih percaya diri, bisa melakukan pekerjaannya dengan lebih baik lagi, bisa termotivasi untuk mengeluarkan ide-ide inovasinya, sehingga tujuan organisasi tadi untuk meningkatkan efisiensi, mendapatkan cost benefit itu juga akan tercapai. Ya, jadi efisiensi dari baik secara fisik, mental, production, dan akhirnya well-being atau kesejahteraan untuk seluruh pekerja juga akan tercapai. Nah, ergonomi adalah multidisiplin ilmu, tidak hanya ilmu murni, tapi multidisiplin karena seperti tadi kan secara definisi banyak ergonomi dari sisi anatomi, fisiologi, psikologi. Maka bidang-bidang keilmuan tersebut juga bisa menjadi ahli ergonomi, termasuk juga ahli biologi, ahli engineering, itu semuanya yang melatar belakangi terciptanya keilmuan ergonomi di sini. Perkembangan ergonomi sendiri ini kalau dilihat dari tahun, dimulai dari military ergonomi yang tadi saya bilang pada awal Perang Dunia Kedua tahun 50-an ya, kemudian industrial ergonomi setelah Perang Dunia, revolusi industri pada tahun 60-an ya, kemudian tahun 70-an di sini consumer ergonomi, di mana memang permintaan pasar sudah mulai banyak akan barang-barang untuk memudahkan kehidupannya. Nah, tahun 80 ditemukannya komputer, maka di sini kita sebut juga komputer ergonomi karena dalam mendevelop komputer itu banyak kognitif ergonomi yang berperan. Ya, nah maju lagi pada tahun 90-an di sini information ergonomi dengan kemajuan dari IT, information technology, ergonomi pun juga berperan. Tahun 2000 berkembang lagi yaitu leisure ergonomi, bahwa ergonomi tidak hanya di tempat kerja, tapi karena pekerjaan sekarang juga sudah banyak bisa dilakukan di rumah, di tempat yang lainnya selain di tempat kerja, maka leisure ergonomi. Dan 2010 di sini space ergonomi. Oke, kalau tadi perkembangan ergonomi dilihat dari waktunya, nah secara teknologi ergonomi sendiri dipisahkan menjadi dua, yaitu mikroergonomi, di mana mikroergonomi di sini interaksinya antara human dengan satu faktor saja. Misalnya human dengan faktor mesin, di sini kita sebut sebagai hardware ergonomi. Human dengan environmental, di sini kita sebut sebagai environmental ergonomi. Human dengan software,
di sini kognitif ergonomi, human dengan jobnya, di sini kita sebut sebagai work design ergonomi. Jadi interaksinya human dengan hanya salah satu faktor yang ada dalam sistem interaksi dalam ergonomi tadi. Sedangkan makro ergonomi di sini interaksi sistemnya sudah secara bersamaan ya, baik human dengan mesinnya, lingkungannya, software ya, jobnya. Nah, di sini kita sebut sebagai interaksinya human work system. Seperti itu. Nah, perkembangan ergonomi lainnya ini bisa kita lihat dibagi lagi menjadi 3. Sebenarnya sama ya, kalau tadi kan per masa, per teknologi. Nah, ini kita bisa ada juga referensi yang menyebutkan perkembangannya. Pertama, ergonomi fisik, di sini interaksi manusia dengan mesin, di mana ilmu yang berkembang pada saat itu ya lebih ke arah antropometri, ukuran-ukuran tubuhnya, biomekanik. Dan yang kedua, ergonomi kognitif untuk interaksi manusia dengan informasi teknologi. Yang ketiga, ergonomi makro, di sini untuk melihat interaksi manusia, organisasi, mesin, pekerjaan, dan lingkungan. Oke, itu tadi mengenai ergonomi ya, sejarah, definisi, pengertian, tujuan, ruang lingkup, terus kemudian perkembangannya. Nah, ergonomi sendiri itu ada resikonya, makanya kenapa sih kita harus mempelajari ergonomi atau harus kita develop desain yang ergonomis, di mana resiko paling banyak karena ketidakergonomisan suatu desain yaitu muskuloskeletal disorder atau keluhan dan gejala pada muskulo, otot, dan skeletal tulang rangka. Banyak contoh dari muskuloskeletal disorder di sini seperti low back pain, hernia nucleus pulposus atau HNP, carpal tunnel syndrome, kemudian kekakuan, kesakitan pada area bahu, kram atau fatigue ya pada area bahu juga, kemudian neck pain, pegal ataupun mialgia kita bisa sebutnya. Nah, untuk muskuloskeletal disorder, data dari ILO juga menunjukkan bahwa industri yang kecil itu 60-80% ditemukan adanya gangguan kesehatan pada area pinggang, leher, lengan, dan kaki karena faktor ergonomi. Sedangkan data di Indonesia sendiri ini data dari 2005 ya, bahwa profil pekerja di 10 provinsi 40,5% pekerja itu mengeluhkan sakit, dan 16% dari keluhan tersebut yang paling banyak yang memang gangguan otot akibat masalah ketidakergonomisan di tempat kerjanya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.